Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ahmad Fani Baliansa. Saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen law firm. Ada teman saya. Ya, nama saya Ufang Abdillah, NIM 2018-198. Nama saya Yusril Adi Wicaksono, NIM 191. Oh ya, NIM saya 2018-212. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana memanajemen firma hukum agar bisa bertahan puluhan tahun, bahkan hingga sampai ratusan tahun. Ya, menurut saya melalui dengan legal service suatu firma hukum. Unsur-unsur umum dalam pelayanan hukum atau legal service dikemukakan Altman and Robert Ewell 2002 dengan dibuatkan dalam 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek administrasi. Di dalam aspek ini, yang pertama ada sistem dan prosedur dibuat dan dijalankan dengan efektif sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, memperhitungkan sebaik-baiknya penggunaan anggaran keuangan untuk menghindari krisis yang tidak dibutuhkan. Misalnya biaya gaji dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua ada aspek teknis. Dalam aspek teknis ini, yang pertama, cepat dan tepat waktu dan mengerjakan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan klien. Yang kedua, pelayanan dalam nilai yang pantas atas jasa yang diberikan oleh kantor hukum. Yang ketiga, memiliki informasi akurat tentang perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan yang ada. Yang keempat, aktif mengerjakan sesuatu dan upaya bagi staf memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan yang kelima, memberikan perhatian atas usaha individu yang menunjang perusahaan atau dan yang ketiga ada aspek manajemen kantor. Dalam aspek manajemen kantor ini, yang pertama ada perekrutan pengacara muda dengan perencanaan yang lebih baik sesuai kebijakan yang dimiliki kantor. Yang kedua, adanya staf pendukung yang termotivasi dan diawasi dengan baik. Yang ketiga, pendelegasian pekerja secara terstruktur dari tingkat atas hingga tingkat bawah dalam organisasi perusahaan. Yang keempat, perusahaan yang selalu siap dalam setiap perubahan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, memperhatikan tren yang berkembang berkaitan dengan pelaksanaan usaha secara efektif. Itu menurut saya untuk dalam mendirikan firma hukum, tiga aspek ini merupakan faktor pendorong sangat penting untuk memajukan firma hukum itu sendiri, dan agar firma hukum itu bisa berkembang dan bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana memanajemen sebuah firma hukum agar bertahan selama ratusan tahun walau pendirinya sudah tidak ada? Nah, kalau menurut saya itu tergantung sifat leadership atau sifat kepemimpinan sebuah law firm. Jadi di sini titik tekannya tentang memanajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melenggangkan usaha, ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional. Pengelolaan memang tergantung pada tipologi kantor hukum. Kalau bentuknya praktisi tunggal, tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Nah, beda halnya kalau firma hukum sudah berukuran menengah hingga
kantor besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang. Nah, di sisi lain, pembagian fee menurut saya juga penting. Dikarenakan kenapa? Selain kita bekerja dengan tim, kita harus selalu mengelola karyawan-karyawan kita. Apabila kita menjadi sebuah leaders, kita harus adil kepada karyawan-karyawan kita. Yang terutama pengelolaan firma hukum besar dengan sistem terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Nah, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Nah, menurut saya itu saja sih yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya serahkan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan manajemen kantor agar bertahan hingga bertahun-tahun. Jadi dasar manajemen law firm ini memiliki 4 dasar manajemen yang harus dilakukan agar dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Yang pertama itu adalah programming atau planning. Planning ini adalah perencanaan jangka panjang dalam berbagai jangka pendek dalam kegiatan perusahaan. Jadi maksudnya planning ini artinya kita harus punya tujuan untuk apa didirikannya manajemen law firm ini agar terkonsep hingga bertahun-tahun. Yang kedua itu pengorganisasian. Pengorganisasian ini memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya dalam suatu kerjasama setiap level pekerjaan. Sehingga jika ingin mendirikan manajemen law firm ini harus tersusun keorganisasiannya seperti pemimpin dan staf perusahaannya agar dapat terkontrol bagaimana proses pengorganisasian dalam manajemen law firm ini. Kemudian yang ketiga ini ada accounting. Accounting ini menyebarkan suatu informasi di kalangan internal perusahaan atau istilahnya itu iklan atau memasang sebuah informasi bahwa perusahaan manajemen law firm ini didirikan untuk ini dan tujuannya seperti ini agar dapat mempromosikan kepada masyarakat untuk membantu secara hukum. Yang keempat ini ada controlling, evaluatif. Evaluasi kerja perusahaan untuk menunjang perkembangan perusahaan. Jadi di dalam manajemen law firm ini kita perlu mengevaluasi apa kekurangan serta apa saja yang perlu dilakukan dalam sistematik permasalahan yang timbul dalam aspek keuangan atau sebagainya agar manajemen law firm ini dapat berkembang hingga bertahun-tahun. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di kantor firma hukum. Nah, di sini penting sekali ya, tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja dalam konteks ini tetap jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Di sini seluruh awak firma mestinya paham tujuan yang hendak dicapai. Kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, tentu saja dari pemaparan yang saya paparkan tadi,
pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum yang bersangkutan. Advokat boleh saja gonta-ganti dari firma. Sukses jalan terus, yang penting dijaga menurut produk Mulia Lubis adalah kepercayaan atau untuk menjaga kepercayaan khususnya dari klien, pengelola firma hukum harus mendalami strategi pemasaran. Mendapatkan klien baru tidaklah mudah dan mempertahankan klien yang ada lebih dulu, begitu kata Felix. Lalu bagaimana agar hubungan kedua belah pihak menjadi langgeng? Berikanlah layanan yang handal kepada klien. Sebisa mungkin informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia dan waktu yang tepat. Jadi pengelola firma hukum harus tahu informasi saja, apa saja yang dibutuhkan. Tahu tujuan membangun sistem informasi itu, serta mengolah harapan baik hasil maupun kinerja sistem informasi. Nah, untuk teman saya, gimana mau menambahkan? Ya, saya akan menambahkan bagaimana cara mengatasi kendala yang ada dalam firma hukum ya. Ya, menurut saya suatu kendala itu memang pasti ada ya. Pasti ada dalam setiap organisasi atau firma hukum. Nah, tetapi bagaimana cara kita mengatasi kendala tersebut? Contohnya dalam hal firma hukum ini, seperti kendala dalam menangani kasus. Kasus itu kan banyak, semisal ada melalui litigasi atau melalui non-litigasi. Nah, di situ kadangkala kita mendapatkan suatu kendala dalam menangani kasus. Ya, untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan itu tentunya dilakukan diskusi antar berbagai pihak, yang mana kekurangannya untuk mengatasi masalah tersebut, untuk dibuatkan jalan keluarnya. Dan kendala, contohnya ada kendala lagi selain itu adalah masalah kelalaian atau keteledoran dalam kedisiplinan anggota firma hukum. Tentunya dalam menangani kelalaian tersebut dibutuhkan suatu sanksi ya. Sanksi ini bisa berupa sanksi ringan atau sanksi yang berat dan lain sebagainya agar didapatkan suatu anggota firma hukum yang disiplin ya dalam menjalankan tugasnya gitu. Selanjutnya juga kalau ada anggota firma hukum yang memiliki prestasi atau memperoleh prestasi, tentunya dalam firma hukum itu sendiri diberikan suatu penghargaan atau reward. Hal-hal semacam itu tentunya bisa meminimalisir ya terjadinya kendala yang terjadi dengan melakukan masukan-masukan dari berbagai pihak tadi. Saya kira cukup ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana penerapan standar mutu dan kualitas bagi firma hukum agar tahan hingga bertahun-tahun? Ya, seperti yang saya katakan di atas tadi, sifat kepemimpinan sebuah leader itu sangat penting untuk menjaga kualitas agar supaya sebuah law firm itu bertahan selama tahun-tahun. Nah, di sini juga sebuah kepemimpinan itu harus didasari dengan sebuah keputusan yang sangat matang. Semisal gini, ada seorang karyawan sebuah law firm yang tidak menguasai ilmu manajemen atau menguasai ilmu, itu harus diarahkan. Jangan sampai ada kekurangan apapun dalam sebuah memecahkan kasus. Dalam artian gini, di Amerika itu ada kantor-kantor hukum law firm itu mempunyai karyawannya sangat banyak, bahkan ribuan. Nah, tetapi di Indonesia itu sangat sulit.
hanya 40, hanya puluhan, bahkan ratusan itu aja jarang. Nah, di sini harus perlu dibutuhkan sebuah sosok pemimpin yang sangat bagus, harus tegas, tentunya juga disiplin. Nah, lanjut untuk pemaparan selanjutnya, gimana teman saya mau menambahkan atau gimana? Ya, saya akan mau menambahkan sedikit tentang bagaimana penerapan standar dan mutu dari firma hukum itu sendiri. Ya. Untuk penerapan standar dan mutu ini, menurut saya yang menilai adalah klien kita. Klien kita yang menilai bagaimana kita dalam menangani kasus itu. Nah, di sisi itu, ya, di lain sisi ya kita harus menjaga martabat dan profesional kerja dari kantor firma hukum kita. Nah, seperti dalam penanganan kasus ya kita harus profesional, kita harus benar-benar harus benar-benar melayani dengan baik, dan tentunya kita harus menjelaskan solusi atas permasalahan klien kita, tentunya solusi yang terbaik untuk klien kita sendiri. Baik, yang keempat, bagaimana cara Anda menjaga kualitas sebuah firma hukum tidak kalah saing dengan firma hukum lain? Di sini yang pertama itu kita harus memiliki ciri khas tersendiri. Apa yang menjadi ciri khas firma hukum kita agar berbeda dengan firma hukum lain. Karena di era modern ini tidak sedikit yang memiliki firma hukum. Jadi kita harus mengedepankan apa yang menjadi ciri khas dari firma hukum yang kita buat dalam organisasi ini. Jika ingin membangun sebuah firma hukum ini, yang terpenting yaitu kita tidak harus terpacu kepada hal yang intelektual seperti dasar hukum undang-undang atau yang lainnya. Ya, kita harus menggabungkannya dengan hal-hal yang melalui dasar keimanan kita. Seperti contohnya, jika klien kita Islam, kita harus menerapkan sistem yang menjunjung tinggi terhadap agama Islam. Jika syariah itu tepatnya. Syariah Islam. Nah, jika klien kita seorang yang non-muslim, ya kita juga harus menghormati apa yang mereka anut dan bagaimana cara kita semenarik mungkin agar dapat menarik minat orang selain Islam. Jadi dari sini kita bisa memiliki ciri khas untuk tidak kalah saing dengan firma hukum yang lainnya. Untuk yang pertanyaan langsung saja, pertanyaan kelima. Ini, jelaskan hal yang harus diperhatikan oleh advokat dalam menangani suatu perkara supaya cara manajemen dari berbagai sisi untuk kantor advokat itu tepat dan kantor advokat itu bisa tetap eksis. Nah, di sini juga saya menjelaskan manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melanggengkan usaha ia, juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang ada. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor hukum. Kalau bentuknya praktis atau tunggal, tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping, beda halnya karena firma hukum yang sudah berukuran menengah hingga kantor besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang. Nah, di sini juga pengelolaan firma hukum
besar dengan sistem terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya bagaimana mengatur modal, sumber daya, manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan, dan pembagian fee. Hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Nah, gimana teman saya mau menambahkan? Silakan. Ya, saya akan menambahkan terkait hal yang harus diperhatikan oleh advokat dalam menangani suatu perkara supaya secara manajemen dari berbagai sisi untuk kantor advokat itu tepat dan kantor advokat itu bisa tetap eksis, gitu ya. Menurut saya, ya sebagai seorang advokat maka diperlukan adanya sistem manajemen yang baik terkait berbagai hal, baik itu manajemen diri sendiri dalam menghadapi berbagai perkara yang ditangani maupun terkait kantor hukum yang dimilikinya. Hal tersebut demi menunjang agar kantor advokat yang dimilikinya tetap bertahan dan tetap eksis di berbagai keadaan. Dalam menangani suatu perkara, seorang advokat harus mengatur dan memanajemen sebaik mungkin seluruh hal agar dapat terjamin kemaksimalan advokat itu sendiri dalam bertugas. Berdasarkan hal itu, ya maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh advokat dalam menangani seluruh perkara agar dalam segi apapun termasuk manajemen. Yang pertama, memperhatikan ketepatan honorarium yang diterima oleh advokat itu sendiri. Honorarium merupakan hal yang akan didapatkan oleh seseorang advokat ketika advokat tersebut mendapatkan dan menangani perkara yang diajukan oleh seorang klien di mana honorarium sendiri berbentuk berupa uang. Honorarium tersebut ditentukan sendiri oleh advokat dan biasanya antara kedua belah pihak, yakni advokat dan klien dapat melakukan negosiasi terkait honorarium tersebut. Namun apabila berkaitan dengan penunjukan yang bisa terjadi di lembaga bantuan hukum, maka honorarium advokat tersebut telah ditentukan di lembaga itu sendiri. Sudah cukup penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.